Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengisahkan kisah dongeng mengenai pemuda sakti dan juga naga putih. Bagaimana kisah dongeng pemuda sakti dan naga putih ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Di sebuah desa yang asri, datanglah dua orang pemuda yang saling bersahabat. Dua pemuda tersebut sama-sama memiliki kesaktian. Salah seorang pemuda tersebut memakai sepotong sorban yang dikalungkan di lehernya. Mereka hijrah ke sebuah desa yang masih sangat jarang penduduknya. Mereka menempati rumah kosong untuk beristirahat. Lahan-lahan yang ada di desa tersebut masih banyak yang belum diakui oleh warga sekitar, sehingga banyak lahan yang masih kosong tak berpenghuni. Suatu saat, mereka sedang berjalan-jalan di sepanjang desa. Mereka menemukan sebuah lahan yang sangat luas, dan lahan tersebut belum dimiliki oleh siapapun. Mereka kemudian memutuskan untuk membagi dua lahan tersebut. Lihat, lahan tersebut sangatlah indah dan luas, kata pemuda yang memakai sorban. Mari kita bagi dua, ujar pemuda yang satunya. Salah satu dari pemuda tersebut kemudian mencari sebilah batang pohon yang besar untuk membagi dan menandai lahan menjadi dua sama rata. Pemuda yang lain setuju dan dibuatlah kesepakatan, yaitu bagian utara untuk pemuda dengan sorban dan bagian selatan untuk pemuda yang satunya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tempat mereka singgah. Sesampainya di rumah, pemuda dengan sorban langsung tertidur pulas. Ketika temannya tidur, pemuda yang lain kembali lagi ke lahan yang baru saja disepakati bersama. Pemuda itu mendorong sebilah batang pohon yang menjadi penanda, sehingga bagiannya menjadi lebih luas dari kesepakatan yang telah dibuat. Pemuda tersebut kemudian kembali ke rumah. Keesokan harinya, kedua pemuda tersebut kembali ke lahan yang telah dibagi. Alangkah terkejutnya si pemuda licik yang kemarin mendorong batang pohon penanda, karena penanda tersebut sudah kembali ke posisi semula, yaitu membagi lahan dua sama rata. Aneh, siapa yang memindahkan pohon penanda ini ke tempat semula? Pikir si pemuda licik. Ketika si pemuda dengan sorban kembali lagi ke rumah, pemuda licik mendorong batang pohon penanda lagi sehingga bagiannya menjadi lebih besar. Namun ketika esok harinya dilihat lagi, pohon penanda itu sudah kembali lagi ke tempat semula. Si pemuda licik kemudian berpikiran bahwa temannya itu yang mendorong pohon tersebut ke posisi semula. Kenapa pohon penanda ini selalu kembali ke posisi semula? Pasti dialah yang memindahkannya. Rupanya dia selama ini telah memata-mataiku, pikir si pemuda licik menuduh sahabatnya. Hingga pada suatu pagi, si pemuda licik menjadi marah dan menuduh temannya telah berbuat curang. "Hei, aku kira kau sahabatku, tapi kau sangat licik," kata si pemuda licik kepada si pemuda dengan sorban. "Aku tidak tahu apa yang kau katakan," jawab pemuda pemakai sorban. Mari kita adu kuat, siapa yang paling kuat di antara kita." Pemuda licik itu pun menantang. Akhirnya, perkelahian pun berlangsung antar dua sahabat. Perkelahian mereka sangat sengit. Mereka adalah orang sakti, sehingga mereka sama-sama kuat. Karena si licik kewalahan,
Dia mengambil panah dan memanah temannya tersebut. Temannya itu terjatuh bersimbah darah. Darah yang mengalir dari tubuh temannya sangatlah banyak. Lama-kelamaan, genangan darah tersebut berubah menjadi sesosok naga berwarna putih besar. Naga tersebut langsung menyerang si licik. Si licik pun jatuh tersungkur. Kita akhiri saja perkelahian ini. Tak ada gunanya kita berkelahi karena kita sama-sama kuat. Aku akan pergi dari kota ini. Jaga baik-baik lahan tersebut. Biarlah lahan tersebut menjadi milikmu seluruhnya daripada aku harus mengorbankan persahabatan kita, kata pemuda pemakai sorban sembari meninggalkan sahabatnya. Nah, seperti itu kisah dongeng Pemuda Sakti dan Naga Putih. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Terima kasih sudah menyimaknya di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel ini Anda juga dapat menyimak berbagai kisah dongeng dari berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.